Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lis Rohaini dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswi di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perusahaan dan keterkaitannya dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Yang pertama, perlu kita ketahui dulu pengertian dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pengertian dari hukum bisnis tersendiri atau business law dalam bahasa Inggris yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum ada dua. Yang pertama manusia atau orang pribadi yang sehat rohani, jiwanya dan tidak di bawah pengempuan. Yang kedua badan hukum, yaitu suatu lembaga atau institusi yang memiliki keabsahan dalam melakukan aktivitasnya sebagai perusahaan seperti PT, CV, firma, UD, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, bentuk perusahaan ada 7. Yang pertama yaitu bentuk perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, dan pengelola. Biasanya bentuk ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan izin secara khusus. Dasar hukum pembuatan peraturan perusahaan sudah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Dasar hukum peraturan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Selain memuat kewajiban pembuatan peraturan perusahaan, di dalamnya juga memuat sanksi jika hal ini tidak dilakukan. Yang kedua yaitu Persekutuan Komanditer atau CV. CV memiliki oleh sedikitnya 2 orang sampai maksimal 5 orang. Perusahaan ini memang lebih mudah dikembangkan karena modalnya yang bisa didapatkan juga lebih besar. Namun, memang tantangannya adalah dalam perusahaan ini lebih rawan terhadap konflik serta tidak mudah untuk menarik kembali modal yang sudah ditanamkan terutama untuk sekutu. Dasar hukum pendirian CV diatur dalam KUHD khususnya pasal 19 sampai dengan 21 yang mengatur tentang persekutuan komanditer. Tentu juga tidak lupa KUHP Perdata. Sebagaimana konsep awalnya merupakan persekutuan atas dasar perjanjian. Selanjutnya yang ketiga yaitu persekutuan firma. Persekutuan firma memiliki batas maksimal yang lebih besar dari CV, yaitu bisa mencapai 10 orang yang bersekutu untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Dalam firma ini, tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota tidak terbatas. Sementara untuk keuntungan serta kerugian akan dibagi berdasarkan besaran modal yang ditanamkan setiap anggota pada perusahaan. Dasar hukum pembuatan atau pendirian firma yaitu merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukumnya terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata yang terkait. Yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. PT terdiri dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab secara terbatas sesuai dengan besaran modal yang ditanamkan. Jika sampai terjadi kebangkrutan, maka PT tersebut namanya bisa dijual. Mendirikan sebuah perseroan terbatas didasarkan pada peraturan pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa syarat pendirian PT secara formal.
Beberapa syarat tersebut diantaranya didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang utamanya melayani kepentingan umum dengan modal usaha berasal dari pemerintah. Selain BUMN, ada juga badan usaha milik daerah atau BUMD, yang keseluruhan atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah dengan pimpinan yang diangkat oleh gubernur secara langsung. Dasar hukum BUMN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Landasan pendirian BUMN dimaksudkan sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta atau koperasi. Yang keenam, yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang memang bergerak untuk bidang sosial serta bisnis sekaligus. Dalam yayasan ini, biasanya berbagai hal yang berkaitan akan tertera dalam akta pendiriannya. Mengenai proses pendirian, pada pasal 9 Undang-Undang Yayasan mengatur sebagai berikut. Yayasan-yayasan didirikan oleh suatu atau satu orang lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya. Sebagai kekayaan awal, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh, koperasi. Koperasi beranggotakan orang-orang yang akan melaksanakan suatu usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dari anggotanya sendiri. Beberapa jenis koperasi yaitu produksi, pemasaran, konsumsi, atau simpan pinjam. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.